Sekarang targetnya berapa per hari income-nya? Jualan. Coba target income per hari berapa? Biar semangat. Income saya per hari untuk saat ini masih di posisi 500.000 Pak. Wih, ngeri. 500 loh. Kantong duit 3, 2, 1. Yuk kita ngobrol. Halo teman-teman sekalian. Nah, di episode kali ini ya, saya kedatangan teman saya yang luar biasa. Ya, beliau namanya Bro Oyan. Ya, masih muda, energik. Beliau ini kisahnya bagus bagaimana seorang anak muda ya gara-gara pandemi bukan mengeluh ya, tetapi bangkit menjadi entrepreneur. Bahkan saya dengar nih ya, income-nya bisa 2 kali lipat lebih besar dari gaji dia waktu di kantor. Oke, kita langsung saja. Halo Bro Oyan, apa kabar? Oyan? Halo, ya halo, selamat malam Pak Liman. Oke, waduh, ceria Apa banget nih. kabar? Ceria banget mukanya Oyan. Wah, luar biasa. Harus ceria setiap hari Pak. Nah, Oyan, saya dengar-dengar sekarang udah usaha sendiri nih ya katanya ya. Benar Betul, ya? Pak, alhamdulillah. Oke. Betul, alhamdulillah untuk sekarang sudah mulai menuju ke entrepreneur Pak. Oke, nah, Yan boleh nggak Oyan bisa cerita ke teman-teman ya? Oyan selama ini bekerja udah berapa tahun di kantor? Saya sendiri kerja itu sebagai karyawan kurang lebih udah sekitar 8 tahun Pak. Wah, Sampai 8 dengan tahun hari ya. ini ya. Oke, kamu fokusnya di bidang apa waktu kantor? Di training, apa di marketing, apa di mana? Yes, saya itu waktu di kantor sebagai training serta bagian marketingnya Pak, seperti itu. Oke, Kalau jadi bahasa fokus gaulnya itu bahasa gaulnya apa? Business Development Manager. Wih, Seperti itu, Pak. keren banget ya. Keren, dengernya ya Pak ya. Dengar ya keren, gajinya keren. Oke, Oyan. Ya, nah, Gimana Pak? kemarin pas masa pandemi juga kan Oyan akhirnya memutuskan untuk berhenti kerja ya di sana ya. Yes. Nah, betul. terus Oyan saya dengar langsung banting setir kan menjadi entrepreneur nih sekarang ya. Iya, betul sekali, alhamdulillah. Oke, ini udah Jadi bulan ini keberapa saya cerita dulu ya Pak ya. Udah bulan keberapa? Ini bulan ketiga. Waduh. Oke, silakan ya cerita ya, coba. Bulan Ya. ketiga. Oke. Biar teman-teman Jadi, saya pada dengar nih. Baik. Buat teman-teman semuanya, terima kasih buat Pak Liman yang sudah mengundang saya nih ya. Saya ini sebetulnya backgroundnya sebagai karyawan marketing, sudah kurang lebih 8 tahunan ini, dan baru mulai terjun ke entrepreneur itu di bulan Mei. Oh, bulan Mei. Baru dong ya? Iya betul, baru banget Pak, baru 3 bulan. Dan kita kan kemarin COVID itu kalau nggak salah itu di bulan Maret ya Pak ya? Iya. Di bulan Maret, April. Nah, sekarang saya memang terjun itu full di bulan Mei. Jadi, kalau katanya Robert Kiyosaki ya Pak ya, saya sekarang di kuadran kedua di self-employed ini. Self-employed, oke. Yes, betul. Jadi dulu itu saya sebagai karyawan itu terbawa mungkin ya dengan pergaulan, dengan teman-teman banyak nih. Terus penghasilan yang ada kan kalau dibilang seperti itulah yang saya terima. 12P, 12P. 12P, Nah, betul. Apa? Pergi pagi, pulang Pergi petang. pagi, pulang petang. Betul. Nah, jadi itu yang saya alami selama ini Pak, 12P lah kurang lebih. Jadi selama ini yang saya dapatkan ya banyak sekali pembelajaran tentunya, baik ilmu, baik relasi dan teman-teman. Nah, saya terbawa tuh. Jadi saya bilang sekarang saya menuju entrepreneur ini lebih karena kepepet seperti itu Pak Liman. Jadi karena kepepet dan karena musibah juga nih COVID nih ya. Betul, betul. Ya, saya sangat setuju banget sama Pak Liman biasa bicara ke saya kemarin bahwa dengan masa kondisi seperti ini nih kita ada 2 pilihan nih. Bisa bangkit, bisa terpuruk. Nah, dan alhamdulillahnya saya ini jadi salah satu orang yang bangkit. Berkat dukungannya Pak Liman juga tentunya. Nah, Oyan, exciting nggak masa 3 bulan ini sebagai entrepreneur? Oh, exciting banget Pak. Saya sih pas terjun langsung jadi entrepreneur ini banyak hal yang saya pelajarin karena memang setiap hari itu adalah target menurut saya. Wah, jadi ngeri nih, ngeri banget. Bener. Dulu karena karyawan nggak ya? Kalau karyawan kan
saya ngerasanya, wah, saya digaji tiap bulan nih Pak, terus udah paten nih pasti digaji. Saya mau kerja mau enggak ya seenak saya. Jadi gitu kan. kayak ibarat ada di comfort zone ya, di zona nyaman ya. Betul banget Pak. Sekarang Apalagi kan memang sekarang di luar zona nyaman dong, mau nggak mau kan ya, jadi harus. Bener. Jadi setiap hari Pak, kalau saya nggak keluar, kalau saya nggak telepon orang itu kayaknya stres. Sekarang targetnya berapa per hari income-nya? Coba target income per hari berapa? Biar semangat. Income saya per hari untuk saat ini masih di posisi 500.000 Pak. Wih, ngeri. 500 dong. Nah, itu target income saya. Dan alhamdulillahnya ada yang tercapai, ada yang belum, tapi tetap saya mau konsistenin supaya perharinya dapat 500.000. Seperti itu Pak. Jadi istri lebih suka dong kamu sekarang usaha sendiri. Itu yang penting tuh ya. Betul. Kalau dari istri sih seneng banget saya di rumah Pak. Cuman sayanya ini kan kalau di rumah terus kan rasanya gimana gitu ya. Jadi untuk sekarang kan tetap saya usahanya jualan-jualan. Oke, kamu jualan di bidang apa? Di produk kecantikan, makanan, kesehatan, pakaian atau apa? Oke, jadi saya sekarang bisnisnya itu ada banyak sih Pak sebetulnya. Kalau untuk jualannya produk rumah tangga, kemudian untuk yang lain-lain lah pakaian juga. Tapi kalau untuk yang bisnis saya lebih ke produk kesehatan seperti itu. Oh, tapi income terbesarnya dari mana? 80% dari bisnis saya yang produk kesehatan nutrisi tentunya dong Pak. Wih deh, coba boleh ceritain dong ke teman-teman biar pada siapa tahu ada yang mau ikutan Oyan. Oke, dengan senang hati Pak. Jadi saya ini per bulan Mei itu saya masuk ke sebuah bisnis, teman-teman, bisnisnya itu bisnis kesehatan nutrisi. Nama perusahaan itu Moment Global Internasional, seperti itu. Nah, jadi bisnis ini kenapa saya bisa mendapatkan momentum di sini? Karena memang dengan cara dan skemanya itu dilakukan secara online, seperti itu. Jadi betul-betul kita kerjainnya di rumah aja, apalagi COVID gini kan untuk ketemu orang, untuk buat acara, untuk face to face itu sangat nggak mungkin banget lah, susah. Nah dengan bisnis ini kita disediakan untuk skemanya sistemnya online. Jadi saat ini Pak Liman saya jualnya itu lewat marketplace, ada Tokopedia, ada Shopee. Kemudian sosial media juga jual, lewat sosial media. Jual juga, betul. Jual juga. Kalau untuk Facebooknya saya tetap fanpage sama akun Facebook, sama Instagram ada juga. IG juga udah mulai. IG juga udah mulai. Website belum buat sales page, buat landing page, buat Grab market. Belum ya? Belum Pak, justru untuk sales page ini belum saya bikin, belum ada lah seperti itu. Jadi untuk sekarang nih karena baru 3 bulan, baru mulai, jadi masih merintis Pak, seperti itu. Dan alhamdulillah memang untuk income-nya yang saya dapatkan seperti yang Bapak Liman tadi informasikan teman-teman, dan itu sangat membantu saya lah dengan kondisi seperti ini. Nah Oyan ada yang mau nanya nggak soal jualan online ke saya? Pasti dong Pak. Kalau saya mau tanyanya banyak nih. Yang banyak ntar kelamaan. Kan saya kan sekarang masih bisnis nih Pak. Bisnis saya kan jualannya kan sebatas lewat marketplace, lewat WA, lewat Facebook gitu ya Pak ya. Nah tentunya kan jangkauan saya ini kan masih sebatas orang-orang yang saya kenal nih gitu. Nah pertanyaan saya sama Bapak tuh kalau kita mau menjangkau orang yang lebih luas, itu seperti apa? Kemudian untuk sales page tadi juga itu sangat dibutuhin dan saya juga belum punya Pak. Jadi gini. Jadi untuk bahasa kerennya adalah Oyan mau memperluas audiens, itu bahasa kerennya. Betul banget. Ya. Betul. Nah, memang paling gampang kan audiens kan ada di sosmed ya kan, Bro Oyan kan. Nah, jadi kan dengan Oyan bikin akun di fanpage sama di IG juga harus di-set ke bisnis ya. Nah, itu Oyan sebenarnya udah menyiapkan tanda kutip kolamnya gitu ya, buat menampung orang-orang yang bisa masuk tanda kutip ya, saya sebutnya kayak ikan gitu ya, ikan-ikan yang masuk ke dalam kolamnya Oyan gitu. Ya, nah tetapi ini akan lama kalau Oyan nggak punya ilmu untuk mempercepat perpindahan ikan itu masuk ke kolam gitu. Nah ilmunya tuh pertama Oyan harus pandai membuat konten gitu. Kontennya yang bisa tanda kutip kasih makan ikan, tanda kutip ya. Jadi yang bisa
menjawab kebutuhan masalah konsumen yang ada di produk Oyan, gitu. Jadi Oyan mesti tajam tuh memberikan jawaban-jawaban dari solusi-solusi itu. Gitu. Oke, Pak. Ya. Karena sejauh ini Pak, jujur saya memang lagi postingnya itu yang banyak kan di WA. Kolam saya itu kalau bahasa Paliman kan kita kan orang-orang yang saya kenal dulu nih di WA. Ada kurang lebih sekitar 1.900 kontak gitu, Pak. Nah, dari situ. Nah, kan sekarang kan karena sudah berjalan, tentunya kan mau cari audiens yang lebih banyak, yang bisa orang lain yang nggak kita kenal pun bisa tahu sama kita gitu, Pak. Iya. Nah, jadi betul. Jadi kalau WA kan artinya kan 4L kan. Lu lagi gitu kan. Emang udah segitu kan. Nah, makanya pertama Oyan kuasain cara mengolah konten yang bisa menjawab masalah calon konsumennya Oyan. Nah, yang kedua Oyan mulai harus belajar namanya beriklan. Gitu. Ya, nah, beriklan di sosmed, terutama di Facebook, gitu. Nah, beriklan di Facebook itu sangat menyenangkan, ya, karena ya itu semua tertarget, gitu. Mau ke siapa? Saya jujur belum lakuin itu, Pak. Iya, nah, mau ke siapa, ke umur berapa, hobinya apa, interestnya apa, apakah dia selama ini nonton video-videonya Oyan, ya kan? Apakah selama ini dia nge-like fanpage-nya Oyan, ya kan? Atau apakah dia selama ini suka sama kesehatan, ya kan? Suka sama entrepreneur, suka sama digital marketing. Nah, itu semua bisa ditarget dengan iklan. Nah, Oyan mesti mulai dalamin itu. Nah, cuman kalau kita hanya dalamin iklan, kan ini perlu biaya kan, Oyan? Ya kan? Iya, betul. Nah, makanya mesti nomor 3, mesti skill nomor 3, yaitu harus bisa membuat namanya funnel, ya, buat jualannya, supaya uang yang didapat itu sama uang yang kita keluarin buat iklan itu bisa lebih gede uang yang didapat, kalau nggak tekor dong, ya kan? Oke. Nah, jadi salah funnel itu kerjanya adalah menggerakkan orang sebenarnya kan, dari dia lihat postingan Oyan di Facebook, di IG, nah habis itu dia klik masuk ke satu sales page atau landing page, ya kan? Nah, disitulah gunanya landing page, tanda kutip sebagai kayak SPG gitu loh, mewakili Oyan cerita, gitu. Nah, nanti dari landing page itu dia bisa diarahin, ya kan, untuk beli produk yang murah dulu atau beli produk yang menengah atau yang paling atas, ya. Paling atas maksudnya yang lebih mahal. Ya kan. Nah, terus kalau untuk yang saya mau tanya dulu, Pak, untuk yang sales page itu sendiri cara bikinnya nih gimana, Pak? Nah, saya belum tahu. Kalau sales page sendiri sih sebenarnya dasarnya pakai WordPress gitu, ya kan. Oke. Ya kan. Nah, jadi Oyan pelajari WordPress sebenarnya itu udah simple. Nah, ada beberapa tambahan-tambahan plugin kayak Elementor, kayak beberapa brand-brand yang simple, ya itu juga udah nggak terlalu sulit sih. Nah, ya banyak kok tutorial-tutorial cara bikin landing page ya di YouTube juga banyak yang free, gitu. Bisa lihat di sana. Ya, nah cuman yang susah bukan bikin itunya, bukan bikin tools-toolsnya, yang susah itu bikin copywritingnya. Itu yang berat. Nah, iya bener. Ya, itu kata-katanya gimana orang bisa menggerakkan orang dari dia baca, misalkan hati-hati, wah itu kata-kata udah cukup melirik orang gitu kan, habis dia klik kan, gitu. Atau temukan rahasia misalkan, ya kan. Nah, jadi 3 hal itu sih Oyan nih, kalau Oyan mau buat memperbesar audience gitu Oyan. Nah, pertanyaan terakhir nih, saya mau tanya sama Oyan nih, ya kan? Ya, nah apa pesan Oyan buat teman-teman nih yang lagi pasti juga banyak yang alami kendala di masa pandemi ini kan, tentunya kan, yang ya kan. Nah, ketakutan, bimbang, ya kan. Sedangkan juga di kantor mungkin udah ada tanda-tanda PHK misalkan, atau sales mulai turun, ya kan, di bisnis. Nah, coba Oyan kasih nasihat atau kasih petuah, atau kasih semangat, ya, pada teman-teman yang nonton. Ayo silakan ya. Oke, nah
Baik teman-teman, yang kita kan sama-sama nih lagi dalam masa COVID ini, tentunya kita semua survive, kemudian kita semua lagi dalam struggle lah, baik perusahaan, baik karyawan juga gitu. Kalau saran dari saya nih, kalau Pak Liman ngomongnya petua kegedean Pak, kalau saya sih saran aja. Jadi buat teman-teman semuanya nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, karena kalau kita ngerasa takut, kita ngerasa khawatir, besok kita mau makan apa, kemudian besok kita dapat duit dari mana, itu alam semesta itu tahu. Jadi kalau kita bilang kita nggak bisa, atau kita bilang kita nggak dapat duit, kita nggak akan dapat duit gitu. Karena secara otomatis nih ya, alam bawah sadar teman-teman itu akan mengikutilah seperti itu. Jadi kita tetap harus positif aja, apa yang keluar dari pikiran, dari mulut kita, dari hati itu harus sama, bahwa kita itu bisa, apapun bisa. Buktinya saya juga. Saat saya ngejalanin bisnis ini, kan waktu saya resign, itu per April lagi masa COVID-nya teman-teman. Dan tentunya kan memang dari perusahaannya juga yang meminta seperti itu ya, tanda kutip ya. Mereka juga lagi kesusahan, dan saya juga beban juga sebetulnya. Di rumah aja, dapat gaji kan, itu nggak saya banget lah. Nah, jadi pas saya resign itu saya nggak punya pikiran untuk, wah saya besok gimana ya hidup ya gitu ya. Jadi saya mengalir ya, mengalir juga ya. Mengalir Pak. Jadi saya kebetulannya positif kan ya. Betul. Kebetulannya kan memang saya kenal sama Pak Liman, sama satu lagi mentor saya Bapak Asakim, yang memang kita punya basically untuk jualan gitu. Jadi saya mulainya awal sebelum join ke bisnis kesehatan ini, saya jualannya melalui marketplace teman-teman. Di marketplace itu kan kita bisa ngejangkau semua orang yang nggak kita kenal, kita jual apa aja. Dan saya nggak sama sekali nggak stop. Saya cuma dropship produk aja, barang-barang apa yang bisa saya jual, saya bisa ambil dari aplikasi, dari produk-produk teman-teman, itu saya jual dan lumayan benefitnya seperti itu. Nah, dari situ, beranjak dari situ saya lihat income-nya ini kok kayaknya masih kurang nih, gitu. Jadi rasanya nih jalan terus nih, pingin cari gitu. Karena teman-teman akan ngerasain nanti kalau kalian dapat duit, pasti mau lebih dan terus-terusan gitu. Dan sekarang saya juga seperti itu, karena saya sekarang punya target setiap hari itu kalau saya nggak dapetin duit, wah saya rasanya tuh kayaknya gimana gitu Pak, seperti itu sih. Jadi sekarang ngalir aja nih teman-teman. Intinya seperti itu. Jadi kesimpulannya Oyan adalah, yang saya tangkap adalah harus bergerak ya kan ya. Betul, harus Pak. bergerak dengan pikiran yang tertarget dengan goal yang sangat jelas. Yes. Betul Oyan ya. Betul Pak. Betul, ya. Seperti itu. Nah itu saya rasa pelajaran bagus teman-teman dari Bro Oyan ya buat kita semua. Amin. Ya, jadi saya juga jadi semangat nih waduh ya. Jadi bagaimana setiap hari kita harus bergerak, jangan diem. Betul, ya, Pak. bergerak dengan mindset dan visi yang terukur. Ya, jelas angkanya berapa gitu ya Oyan ya. Iya, betul Pak, betul Pak. Oke, dan juga kembangkan, karena ini era digital, mau nggak mau juga harus upgrade ya kan ya Oyan. Iya, betul Pak. Oke. Jadi semua itu kan mengalir begitu aja lah pokoknya teman-teman, dan jangan ada pikiran negatif lah pokoknya, pasti kita pasti bisa, pasti jalan. Karena kalau negatif pasti ke depannya negatif itu akan jalan terus gitu. Ada terus. Oke. Jadi Oyan berharap bahwa kalau Oyan bisa, pasti yang lain juga bisa lah pasti ya. Bisa. Jadi entrepreneur ya. Betul. Setiap manusia itu pasti punya kemampuan Pak. Jadi tinggal gimana aja kita memanfaatkannya aja si Pak Liman seperti itu. Oke. Terima kasih. Oyan, thank you banyak ceritanya. Semoga cerita Oyan ini bisa menginspirasi buat teman-teman yang lagi stres, lagi galau, lagi pusing gitu kan. Ya. Iya Pak, betul. Semoga bisa punya tekad membara seperti Oyan, bisa do the right thing ya di sana. Amin. Nah, teman-teman, saya mau tutup Oyan ya. Saya mau tutup dulu. Nah, teman-teman, jangan lupa teman-teman bisa subscribe ya. Kalau di YouTube Anda bisa subscribe di channel Kantong Duit ya. Kalau di Instagram juga Anda bisa follow di Kantong Duit. Kalau di fanpage ya Anda bisa like di fanpage Liman Ciptosan atau di Facebook group Kantong Duit ya. Dimana lewat episode ini yaitu Yuk Kita Ngobrol ya, saya akan undang banyak teman-teman saya yang saya lihat mengalami perubahan hidup, orang-orang biasa tetapi mengalami perubahan hidup, dan ceritanya pasti akan berdampak bagi orang banyak.
Oke, sekali lagi Oyan, terima kasih. Thank you Pak Liman, my mentor. Sampai ketemu. Selamat malam Pak Liman.